Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 7 tentang kebersamaan. Kita belajar subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 1. Adapun materi yang kita pelajari pada pembelajaran 1, yang pertama tentang kebersamaan dalam keberagaman, yang kedua mengenal pecahan sederhana, dan yang ketiga tentang birama. Sebelum belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan khusyuk supaya dapat belajar dengan lancar dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Nah, anak bapak semua, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Baiklah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan kebersamaan. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama. Kita harus selalu menjaga kebersamaan. Kebersamaan akan menciptakan persatuan. Dalam kebersamaan, kita lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Sekarang kita lihat kebersamaan di rumah. Anak bapak bisa memperhatikan gambar berikut. Ada di buku halaman 3. Di sini dilihat kebersamaan antara Arman dan Sinta dengan kakeknya. Sehabis membersihkan rumah, Arman dan Sinta duduk di teras. Mereka duduk di kursi dan kakeknya menemani keduanya. Sambil menikmati makanan, kakek bercerita tentang dunia hewan atau disebut juga fauna. Dongeng tentang dunia hewan disebut fabel. Nah, kebersamaan di sini yaitu kakeknya bercerita kepada cucunya tentang dunia hewan, dongeng dunia hewan yang disebut dengan fabel. Anak bapak bisa membaca dongeng tentang kebersamaan, yaitu kisah persatuan dan kerjasama semut, yaitu halaman 4. Nah, silakan dibaca ya. Selanjutnya kita masuk materi yang berikutnya, yaitu mengenal pecahan sederhana. Sekarang kita lihat dulu apakah itu pecahan. Pecahan memiliki arti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Penulisan lambang pecahan meliputi dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh garis lurus. Nah, sekarang kita lihat contoh pecahan sederhana. Angka 1, kemudian di atasnya angka 1, di bawah angka 2, kemudian dipisahkan oleh garis lurus. Nah, ini dibaca 1/2 atau setengah. Ini 1, ini per, ini 2. Jadi dibaca 1/2 atau setengah. Angka 1 itu disebut pembilang, sedangkan angka 2 disebut penyebut. Nah, contoh pecahan yang lain yaitu 1/3, 1/4, 1/5. Nah, angka 1 yang di atas itu disebut pembilang, dan yang 3, 4, 5 itu disebut penyebut. Sekarang kita lihat contoh melalui cerita. Sinta membeli satu buah apel. Ia mempunyai 2 teman. Ia membagi apel itu kepada kedua temannya dengan adil.
Kemudian Arman juga memiliki 1 buah apel. Ia mempunyai 4 teman. Ia ingin membagi apel itu untuk keempat temannya dengan adil. Nah, pertanyaannya, berapa bagian yang akan diterima masing-masing teman Sinta dan Arman? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan gambar berikut. Nah, ini 1 buah apel ya, dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini apel Sinta tadi. Nah, tiap anak memperoleh 1 bagian dari 2 bagian apel. Setiap bagian apel besarnya setengah dari apel semula. Setengah lambangnya 1/2. Jadi teman Sinta akan mendapat setengah atau 1/2 dari apel tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini 1 buah apel dibagi menjadi 4. 1 apel dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Tiap anak memperoleh 1 bagian dari 4 bagian apel. Setiap bagian apel besarnya 1/4 dari apel semula. 1/4 lambangnya 1/4. Nah, jadi teman-teman Arman akan mendapat 1/4 bagian dari apel tersebut. Nah, itulah contoh pecahan dari soal cerita. Sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang birama. Dalam sebuah lagu kita sering mendengar istilah pola irama, dan birama. Nah, sekarang kita lihat pengertian satu persatu. Pola irama adalah panjang dan pendek bunyi dalam lagu. Sekarang kita lihat irama. Irama adalah bunyi yang diulang-ulang secara teratur. Kemudian birama. Birama adalah kuat dan lemah bunyi dalam lagu. Pola ketukan suatu irama ditulis dalam birama. Irama bisa dibuat dengan bertepuk tangan atau memukul benda-benda di sekitar kita. Birama juga bisa diartikan rangkaian nada dalam lagu. Birama terdiri dari birama 2/4, 3/4, 4/4, 6/4. Sekarang kita lihat keterangannya. Birama 2/4 itu artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Jadi angka 2 ini yang menunjukkan ketukannya. Contoh lagu yang memiliki birama 2/4 adalah Naik Delman dan Menanam Jagung. Sekarang birama 3/4. Artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Contoh lagunya Burung Kakak Tua dan Naik-naik ke Puncak Gunung. Kemudian birama 4/4. Ini artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Contoh lagunya Bintang Kejora dan Pelangi. Lagu Bintang Kejora bisa anak bapak lihat dari buku paketnya. Kemudian birama 6/4, artinya setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Contoh lagunya Desaku dan Bungaku. Nah, itulah materi tentang birama dalam sebuah lagu. Demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Untuk tugas anak bapak hari ini yaitu mengerjakan latihan yang ada pada pembelajaran 1 halaman 3 sampai halaman 13. Selamat belajar, tetap semangat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.